Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Kali ini walaupun agak terlambat ya, saya akan bahas masalah fenomena dentuman di Jakarta dulu ya, yang sudah beberapa waktu yang lalu. Saya meyakini bahwa suara dentuman itu adalah terbukanya langit ya, menurut saya seperti itu. Saya meyakini hal itu. Oleh karena itu dari fenomena yang seperti itu, ingatlah bahwa sampean sekarang ini hidup di zaman yang paling akhir ya. Mengapa saya katakan demikian? Memang sudah dikatakan dalam Al-Quran misalkan ya, kemudian dalam hadis-hadis bahwa akhir zaman itu dimulainya ya, yaitu diutusnya Kanjeng Rasul itu ya. Padahal sekarang ini dari zamannya Kanjeng Rasul dulu sudah 1400-an tahun yang lalu ya, sudah 1400-an tahunan ya. Sehingga jika dalam definisi Al-Quran itu satu harinya menurut Allah itu adalah 1000 tahun menurut manusia ya. Tentu mulai diatusnya Kanjeng Rasul sehingga saat ini sudah satu hari hampir 1,5 hari ya, semacam itu menurut Allah. Oleh karena itu ya, cepatlah ingat terhadap Allah, cepatlah kembali ke jalannya Allah ya, sama-sama itu, dengan memahami apa yang diinginkan, diperintahkan oleh Allah, dan memahami apa yang dilarang oleh Allah ya. Larangan itu tidak hanya sesuatu yang tampak, misalkan larang bagi seorang mukmin, dilarang memakan babi misalkan ya. Kemudian dilarang memakan darah misalkan. Tidak hanya seperti itu, karena apa? Ada amal-amal perbuatan yang diperintahkan, tapi bukanlah menjadi syariat tertentu misalkan ya. Contohnya sampai disuruh berbuat adil dan kebaikan, semacam itu. Apakah berbuat adil itu ada syariatnya? Ya, karena pengertian adil itu yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya ya. Jika ada yang katanya ulama misalkan ya semacam itu, kemudian menganjurkan jamaahnya membunuh, membenci seseorang misalnya, apakah ini masih bisa dikatakan sebagai ulama? Sebab apa? Ulama itu kriterianya menurut Allah adalah orang yang paling takut terhadap Allah. Kemudian ada yang katanya ulama berani menjustis orang lain dengan sesat misalkan, dengan kafir misalkan, seolah-olah dia Allah saja. Apakah ini juga masih menjalankan ajaran apa yang dalam Al-Quran, yaitu orang yang paling takut terhadap Allah, macam itu. Oleh karena itu
uh, sudah dikatakan bahwa dalam hadis bahwa hari kiamat dan diutusnya Kanjeng Rasul itu bagaikan jari telunjuk dan jari manis, ya. Hanya sedikit sekali. Pada saat ini kalau dihitung tahun Hijriah ya, ini sudah 1441 tahun, ya. Sehingga jika dikatakan bahwa apa ini seperti dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, ya. Demi waktu asar. Sehingga kalau dikatakan asar sampai maghrib itu hanya katakanlah hanya 1 jam, ya. Kalau dikatakan 1 jam itu menurut satu harinya Allah itu 1000 tahun, berarti 1 jam itu kurang lebih 90 tahunan, semacam itu, ya. Ya, waktu yang tinggal 1 jam ini sudah katakanlah ini 1 hari, ya. 1 harinya wal asri ini tinggal 1 hari kan, semacam itu. Padahal 1 harinya kalau dihitung menurut hitungan manusia itu adalah 1000 tahun, maka ini sudah diperpanjang, ya. Semacam hadis yang sampean baca sendiri itu, ya. Jika kiamat ini tinggal 1 hari, jika Allah belum mengutus ahli baiti, ya, maka hari itu akan diperpanjang, semacam itu, ya. Kalau menurut saya ini sudah perpanjangan, ya, semacam itu. Fenomena dentuman suara yang di Jakarta itu, saya meyakini bahwa itu adalah terbukanya pintu langit, ya. Nah, kenapa? Ya, ini kalau sudah pintu langit terbuka ini sangatlah dekat dengan terjadinya hari kiamat, ya. Yang paling pokok persiapannya sampean akan hari kiamat itu apa, ya. Oleh karena itu, cepatlah kembali ke jalan Allah sebelum waktu itu ditutup oleh Allah, ya. Sebelum waktu itu sampean terlambat, macam itu. Oleh karena itu, cepatlah kembali ke jalan Allah. Cepatlah kembali ke jalan Allah. Bagaimana caranya kembali? Ya ini sudah dikatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang saya garis bawahi adalah hudal lil muttaqin, ya. Bahwa Al-Quran itu benar-benar menjadikan petunjuk bagi mereka-mereka yang takwa. Kalau sampean ingin kembali ke jalannya Allah dengan benar menurut Allah, ya pelajari Al-Quran dengan sebenar-benarnya mana, ya. Harusnya semacam itu. Jangan hanya mengklaim diri bahwa sampean yang paling tahu masalah agama, khususnya masalah syariatnya, misalkan semacam itu.
syariahnya semacam itu, ya. Kalau yang benar takbirnya begini, yang benar bacaannya seperti itu, ya. Tapi sampean lupa bahwa di situ juga dikatakan bahwa Allah menyuruh sampean untuk berbuat adil dan kebaikan, ya. Dan jangan suka mencela. Ya. Sampean sudah merasa benar beribadahnya. Wah, sudah baik menurut sampean, ya. Sampai jidatnya dikapal-kapalkan semacam itu toh, seolah-olah itu bentuk representasi dari min atharis sujud, ya, semacam itu, ya. Tapi kelakuan sampean mencela, menghina, menghalalkan darah orang lain, ya. Ini kemudian berkata-kata hoax, ya, dan itu jadinya kan fitnah. Bahkan fitnah sudah dikatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl, ya. Fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Oleh karena itu masuklah Islam dengan keseluruhannya. Masuklah pada Islam itu pada keseluruhan peribadahan sampean, juga amal perbuatannya, semacam itu. Jadi tidak bisa hanya sepotong-sepotong peribadahnya Islam, tapi perbuatannya macam orang yang tidak berpaham agama, berpaham komunis misalkan, ya. Tapi sampai justru menjudge orang lain orang komunis misalkan. Introspeksilah dalam diri sendiri. Mungkin Anda masih belum sempurna dalam menjalankan Islam yang kafah ini, ya. ya. Oleh karena itu saya meyakini dan teman suara yang disahkan itu saya ini itu adalah terbukanya pintu langit, ya. Dan itu sangat berhubungan dengan akhir zaman, ya. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.